Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita bertemu di dalam pembelajaran persilangan di hibrid. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang persilangan melalui Zoom meeting. Maka untuk mendalami materi ini, saya akan memberikan contoh-contoh soal melalui video. Anak-anak bisa menyimak bagaimana cara mengerjakan soal-soal persilangan di hibrid. Baik, persilangan di hibrid berarti persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Contohnya, kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning. Di sini ada dua sifat yang diperhatikan, yaitu bijinya bulat dan warnanya kuning. Disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Jadi ada dua sifat beda yang akan kita silangkan. Biji bulat dan warna kuning bersifat dominan terhadap biji kisut dan warna hijau. Artinya, kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau bersifat resesif atau kalah. Nah, sekarang kita tentukan dulu genotifnya. Karena kacang kapri biji bulat bersifat dominan, maka kita beri dia genotif dengan huruf besar. Supaya lebih gampang diingat, maka kita buat dengan huruf B. Apakah bisa menggunakan huruf yang lain? Bisa saja, tetapi kita mencari huruf yang dekat dengan sifatnya supaya kita gampang untuk mengingatnya. Kemudian warna kuning kita beri genotif K besar karena dia bersifat dominan. Untuk biji kisut menyesuaikan. Karena dominannya adalah B besar, maka biji kisut tentu adalah B kecil. Serta warna hijau kita buat dengan genotif K kecil. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai menyilangkan. Kita buat dulu parentalnya atau induknya. Nah, parentalnya atau kita singkat dengan P adalah jantannya adalah kacang kapri berbiji bulat B besar dan warnanya kuning K besar. Disilangkan dengan kapri betina berbiji kisut B kecil dan berwarna hijau K kecil. Ini adalah genotifnya yang dilambangkan dengan huruf. Sifat fenotifnya adalah biji bulat warna kuning dan biji kisut warna hijau. Ini adalah bulat kuning. Ini adalah kisut hijau. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita lihat gametnya atau sel kelaminnya. Gamet di sini adalah tentu diwakili dengan B besar dan K besar. Ini tentu adalah B kecil, K kecil. Bagaimana dengan hasil persilangan satunya, F1-nya ya, atau keturunan pertamanya, filialnya, ini kita silangkan. Seperti apa hasilnya? B besar bertemu dengan B kecil, B besar, B kecil, K besar dengan K kecil. Ini genotif dari F1. Fenotifnya tentu adalah kacang kapri berbiji bulat berwarna
Warna apa? Ya, berwarna kuning. Kenapa? Karena sifat biji bulat dan warna kuning dominan. Jadi B besar dan K besar dominan, sehingga keturunan pertamanya adalah kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. Kita lihat persilangan keduanya atau F2-nya. Ya. Kita lanjutkan di belakang. Bagaimana dengan F2-nya? Apabila sesama F1 kita silangkan, F2 itu adalah F1 kita silangkan dengan sesama F1. F1-nya tadi adalah B besar B kecil, K besar K kecil, B besar B kecil, K besar K kecil. Ya, kita silangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Ini jantannya, ini betinanya. Ya, ini adalah kapri bulat kuning. Ini juga kapri biji bulat warnanya kuning. Oke. Sekarang bagaimana gametnya? Ya, gametnya. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat gametnya. Ya, yang pertama pada induk jantan, kita lihat ke sini, ya. B besar, K besar, ya. B besar, K kecil. B kecil bertemu dengan K besar, B kecil bertemu dengan K kecil. Ini kita buat di sini. Kita lihat dulu yang induk betina, sama ya. B besar bisa nanti berpasangan dengan K besar, B besar dengan K kecil, B kecil ke K besar, B kecil ke K kecil. Sekarang kita keluarkan supaya gampang. B besar K besar, B besar K besar. 2, B besar K kecil. Kita tulis B besar K kecil. 3, B kecil K besar, B kecil K besar. 4, B kecil K kecil. Yang betina juga sama. 1, 2, 3, 4. B besar K besar, K besar, B besar nanti bisa bergabung dengan K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Oke, paham sampai di sini? Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara kita menentukan hasil persilangannya? Nah, gamet yang ini kita pindahkan ke dalam bagan yang sudah saya siapkan. Ya, ini kita anggap di sini adalah induk jantan, ini induk betina. Ini kita pindahkan. K besar, B besar, K besar, kita pindahin. Mana lagi? B besar, K kecil, kita pindahin. B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama, kita pindahin. Yang jantan, yang betina juga, B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Nah, setelah itu kita isi satu persatu. Boleh supaya gampang, boleh kita kasih nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang kita isi, kita kawinkan ya. Caranya kita lihat
gamet yang ada. Boleh dari sini. Misalnya ini B, kita tulis B, B besar, pasangannya B besar. K besar, pasangannya K besar. Oke. Kita lanjut ke sini. Kita mulai dari yang dominan ya. Ini B besar, lawannya B kecil, K besar, K besar. Ini B besar, B besar, K besar, K kecil. Ini B besar dari sini, lanjut B yang dari sini, kemudian K besar, K kecil. Ini bagaimana? Kita mulai dari yang besar. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ya, bisa dipahami? Ini B kecil, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, dari sini ke sini ya. K besar, K kecil. Ini berarti dari sini dan ini. B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar ke sini ya. B kecil, K besar, K kecil. Nomor 11 adalah B besar, B besar, K kecil, K kecil, K kecil. Jangan salah membuat huruf besar dan kecil ya anak-anak. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini mulai dari sini. Kenapa mulainya bisa pindah-pindah? Kita lihat yang huruf besar dulu supaya seragam ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari persilangan dihibrid. Sudah saya siapkan yang jadinya. Nah, sama ya. Sama. Jadi kita kawinkan dari yang jantan sebelah sini. Yang jantan ini, yang betina ini kita tuliskan di sini. Inilah hasilnya. Oke. Sekarang langkah berikutnya adalah kita melihat fenotipnya. Ya. Fenotip yang ada ini apa saja? Nah, 1. Genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Fenotipnya adalah B besar mewakili biji bulat, K besar mewakili warna kuning. Berarti ini bulat kuning. Ya. Bulat kuning ada berapa? Bulat kuning yang genotipnya seperti ini ada 1. Nah, ya. Yang kedua, apakah ada yang lain? Tidak ada, ya. Yang kedua, ini kita lihat B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini tentu adalah juga bulat kuning. Bedanya ini adalah homozigot, ini heterozigot yang bulatnya. Berapa yang seperti ini? Kita lihat. 1, 2. Apakah masih ada? K besar. Nggak ada. 2. Yang ketiga, kita lihat ini. B besar, K besar, K kecil. Ini juga bulat kuning. Karena bulat dan kuning dominan. Maka kita hitung yang seperti ini ada berapa? 1, B besar, K besar, K kecil. 2. Masih ada? Nggak ada. Ada 2. Ini tadi 1, ini 2, ini 2. Supaya gampang kita melihat perbandingan hasilnya ya. Yang ini lagi. B besar, B kecil, K besar, K kecil.
Ini juga bulat kuning. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, yang kelima. Mana yang belum nih? Ini. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Tentu ini adalah kisut kuning. Nah, sifat baru nih. Kisut kuning ada 1. Nih. Kisut kuning ada 1. Ini berapa ini? 6. Nih. B kecil, B kecil, K besar, K kecil, K kecil. Tentu ini juga kisut kuning. Kisut kuning 1. Ini ya. 2. Ada 2. Apalagi? Ini apa nih? B besar, K kecil, K kecil. Berarti ini bulat hijau. Bulat hijau ada 1, 2, 3. Ada 3. Bulat hijau ada 3. Ini yang terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini adalah kisut hijau. Ada 1. Nah, jadi perbandingan hasilnya adalah bulat kuning. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kisut kuning ada 1, 2, 3. Bulat hijau juga ada 3, kisut hijau 3. Jadi perbandingan hasilnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Antara bulat kuning, kisut kuning, bulat hijau, dan kisut hijau. Oke anak-anak. Nah ini sudah saya siapkan seperti ini. Nah seperti inilah caranya anak-anak melakukan persilangan dihibrid ya. Awalnya tadi mana ya? Persilangan dihibrid. Nah nanti akan saya fotokan dan saya kirimkan ke grup WA ya. Oke anak-anak, selamat mencoba. Silakan diulang-ulang videonya. Kita akan lanjutkan dengan melakukan percobaan persilangan dihibrid. Selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.